Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 8 Agustus 2023. Alhamdulillah kebetulan saya bisa bikin konten sebelum lewat harinya ya. Dan seperti biasa, nanti kita bahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di galeri sosial di deskripsi, dan nanti bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti setiap kursi waktu. Lanjut, jangan lupa support terus teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan saham, sampai cuma harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya masih sepi, 8,9 T dengan pergerakan asing hari ini masih net buy 265 miliar. Dominan di pasar reguler 133 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 131 miliar. Market Indonesia ISG koreksi sendiri, dan kalau kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada Bank Mandiri yang konsisten dibeli terus ya, 155M, BBCA 93M, INTP 35 miliar, Pegas 19 miliar, Film 16 miliar, Alfamart 13 miliar, ICBP 12 miliar, Bukalapak 12 miliar, Bumi 12 miliar, Astra 12 miliar, Telkom 11 miliar, KLPF 11 miliar, Unitractor 11 miliar, INDF 10 miliar, Indosat 9 miliar, NSSS 6 miliar, Java 6 miliar, MAPA 5 miliar, BRMS 5 miliar, Antam 4 miliar, MAPI 2 miliar, Excel 2 miliar, Harta 2 miliar, BTPS 2 miliar, SHTWR 2 miliar, INKP 2 miliar, ITMG 900 juta, dan PGU 600 juta. Kita masuk ke saham jualan asing. Hari ini ada BBRI 152 miliar, Goto 113 miliar, Akra 43 miliar, SMGR 19 miliar, BBNI 13 miliar, Adero 12 miliar, Gudang Garam 12 miliar, Tower 9 miliar, Mitratel 8 miliar, Medco 6 miliar, Inco 6 miliar, MDK 5 miliar, Auto 5 miliar, MNCN 5 miliar, Harum 4 miliar, Mika 4 miliar, PRPT 2 miliar, dan Silo 800 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal ISG. Melanjutkan view kemarin, di mana kita masih memiliki sebuah structure dimana kita masih memiliki structure downtrend, low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Beberapa kali uji downtrend lain, kemarin uji 1 kali, gagal, uji 2 kali, hari ini masih reject kuat. Dan ya, saya rasa downtrend lainnya masih cukup direspon oleh ISG. Dan dilihat dari candle hari ini, saya rasa besok ISG akan ada potensi untuk uji area support seperti itu, yaitu di area sekitar 6.830 sampai 6.800. Nah, kalau misalkan ISG bisa menyentuh area tersebut, perhatikan kalau ada respon, rebound itu bakalan cakep. Tapi kalau jebol baru akan koreksi cukup dalam lagi, seperti itu. Jadi untuk sekarang berhubung baru aja reject dari resist ya, karena sebenarnya price action itu gampang, simple. Ini identifikasi support, identifikasi resist, mantul di mana, trennya seperti apa. Nah, ini berhubung baru reject dari resist, maka ada potensi untuk uji support terlebih dahulu. Ya, semoga nggak jebol, dan ya intinya selalu sama batasi resiko aja. Itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas dari Goto. MVP koreksi hari ini ya. Oke, lama nggak bahas, sekarang kita bahas lagi Goto, di mana ini dia turun 4,59%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat ada volume spike. Terakhir Goto, ini view kita ya, di mana dia dalam kondisi bottom 81. Ini kita sedikit flashback. Bottom 81, bikin kaki kedua dan akhirnya menguat sampai 130. Di sana Goto sudah kena target, lalu dia koreksi turun sampai 0,18 di area 89. Setelah itu dia naik lagi, sempat inverted head and shoulder, tapi sayang gagal higher high karena gagal breakout dari 132 dan Goto kembali koreksi seperti itu. Nah, dengan structure seperti ini, saya rasa kita juga bisa simpulkan Goto ini sedang dalam kondisi sideways karena dia memiliki sebuah same high, low, same high. Nah, dan kalau kita lihat ya memang dia sedang dalam kondisi sideways seperti itu. Dengan range itu ada di sini. Sekitar 132 sampai supportnya di 89. Nah, selama nggak jebol 89 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol 89 ya dia bakal ke support all time low-nya di 81. Baru kalau jebol yang 81 artinya Goto masih melanjutkan downtrend seperti itu.
Terakhir dia reject, turun koreksi sampai 106 dan menguat sampai 118. Dan saat ini kita lihat kalau GoTo melemah lagi dan sekarang berada di area support. Simpelnya untuk sekarang tinggal perhatikannya aja, 104 sampai 103 di mana adalah support dari GoTo. Kalau misalkan besok dia rebound itu cakep, tapi kalau misalkan dia breakdown dari 103, maka dia bakal uji area support selanjutnya yaitu di area 100 sampai 98. Nah, kalau misalkan jebol lagi baru naik supportnya di area 93 sampai 89. Intinya arah masih ke bawah untuk dari si GoTo ini saat ini, apalagi dia juga baru aja breakdown. Tinggal perhatikan support-support tadi dan ke dimana dia bakal mantul. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksi auto kurang bagus juga. Jadi ya tinggal ikuti price actionnya aja seperti itu. Untuk GoTo saya lanjutkan, saya pengen coba cek masih di yang dijualin asing. Kita coba update view-nya Medco. Medco apa Inco nih? Kita Medco masih on track sih, jadi nggak kita update dulu ya, masih bisa cek video kemarin. Kita coba bahas Inco aja. Oke, kita bahas Inco di mana hari ini dia turun 2,25%. Candlenya solid, volumenya pun juga sama, cukup besar. Terakhir Inco dia bottom di 6.200, lalu naik sampai 7.025. Candlenya kurang bagus, ada shooting star, inverted hammer dan lain sebagainya. Lalu sekarang dia koreksi turun sampai 6.500 seperti itu. Nah, sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, dimana kalau kita perhatikan saat ini Inco ini sedang sideways juga. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, ya mas kenapa kok saham-saham pada sideways? Karena memang marketnya juga baru sideways, jadi ya seperti itu. Dia baru aja reject dari same high dan saya rasa saat ini dia ada potensi bahkan uji ke area same low-nya seperti itu. Dilihat dari candle yang masih solid, ada potensi pelanjutan koreksi dan untuk support kuat saat ini Inco ada di 6.300 sampai 6.200. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau dia jebol ya bakal ke 5.900an lagi. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman merasakan ya, bagi teman-teman yang metodenya itu swing atau positioning, pasti kalau market ini tidak menarik. Yang pertama dari transaksinya yang tidak terlalu besar dalam beberapa waktu ke belakang, ditambah juga dengan strukturnya yang masih sideways nggak keluar-keluar. Mungkin kalau misalkan teman-teman style tradingnya trading pendek ya, scalper ataupun day trade pasti masih bisa hidup di masa-masa seperti ini gitu. Bahkan saham-saham ini yang cukup menarik pun juga cukup menarik untuk buat trading pendek. Tapi bagi teman-teman yang stylenya swing positioning, most likely bakal cukup berat ya di market seperti ini, karena ya market nggak kemana-mana, kena resist turun lagi, kena support naik lagi dan seterusnya. Jadi memang perlu adaptif dan ya yang penting sesuaikan dengan strategi masing-masing aja, itu pesan saya selalu. Dan ya gunakan area tadi. Kita lihat transaksinya Inco, price action jelek, transaksi pun juga auto jelek hari ini. Kalau kita track ke belakang sebenarnya akumulasi masih bagus ya, cuman khusus hari ini kurang oke. Dan dia memang masih minta koreksi dulu dari si Inco. Jadi ya perhatikan area tadi. Kalau kita perhatikan juga ternyata ada gap di sini ya. 6425 sampai 6475. Bisa diperhatikan juga, saya rasa ada potensi untuk menjadi support dulu di area tadi setelah menutup gap seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Inco saya lanjutkan, kita cari yang ada spread. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing. Hari ini dan yang ada spread ya. Oke, kita bahas Indosat ya. Oke, hari ini Indosat naik, dia naik 3,45%. Candlenya cukup menarik, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Kemarin ketika koreksi mengecil, hari ini breakout menguat lagi. Terakhir Indosat view adalah dari sideways, di mana dia punya same high, same low, same high, same low, same high. Dan kalau kita perhatikan kemarin dia turun cuma sampai 86.600. Artinya ada indikasi Indosat sudah membentuk yang namanya higher low. Yang dia butuhkan saat ini adalah higher high, yaitu ketika Indosat berhasil breakout 9.250 dan bakal melanjutkan fase bullishnya seperti itu. Cuman kalau misalkan besok dia gagal break dari 9.200, maka ya artinya ada potensi Indosat masih akan melanjutkan sideways di ketinggiannya, yaitu range 9.200 sampai 8.375 seperti itu.
Satu hal berarti perlu perhatikan area tadi ya 9.200 sampai 9.600 untuk area breakout dari Indosat. Sedangkan untuk support kita bisa gunakan 8.700 sampai di area 8.400. Selama nggak close di bawah 8.275 Indosat masih menarik untuk di hold bagi yang punya average yang masih cakep seperti itu. Kita lihat transaksinya masih ganteng banget ya sampai hari ini. Akumulasi ke belakang juga konsisten, ditambah hari ini pun juga masih bagus. Price action bagus, transaksi bagus, tinggal gunakan area tadi aja, sesuaikan dengan strategi dan jangan lupa selalu batasi risiko. Itu untuk Indosat, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Java kemarin udah kita bahas ya, nggak saya bahas dulu. BTPS ini juga masih on track sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh, kita bahas aja BTPS. Nih kalau teman-teman masih ingat konten-konten kemarin ya, intinya BTPS terakhir dia koreksi dan membentuk yang namanya falling wedge, naik dengan target di 2300. Retracement sekali, ini banyak yang kegocek ya, saya pun juga ikut kegocek. Saya kira dia bakal jadi inverted head and shoulder di situ, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman ternyata nggak, belum dikasih breakout dan BTPS turun sekali lagi sampai area 2060. 2060 adalah area shoulder kirinya juga, dan kalau sekarang saya lihat sih sudah lebih rapih seperti itu. Volumenya memang belum terlalu mendukung ya, karena masih pelemahan doang dari koreksinya, belum ada breakout volume yang cukup kuat. Nah, untuk view bullish BTPS kita bisa gunakan skenario inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head dan shoulder kanan, dan area konfirmasi breakoutnya adalah di area 2350. Intinya kalau BTPS breakout 2350 bakalan cakep, upside match juga masih bagus. Untuk support saat ini bisa gunakan dari sini ya, 2140 sampai 2060, dan selama nggak jebol 2000 BTPS saya rasa arahnya masih ke atas, tinggal ditunggu breakoutnya. Target 1 kalau misalkan dia break 2350 ya, target satunya di 2500, target 2 di 2700 sampai 3000 seperti itu. Kita lihat transaksinya, walaupun belum terlihat adanya akumulasi yang konsisten, tapi price action ada skenario yang cukup menarik kalau misalkan hit nanti ketika dieksekusi. Intinya batasi risiko aja dan gunakan area tadi. Untuk BTPS saya lanjutkan, saya pengen lihat-lihat yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk kita bahas. Saya pengen coba cek ERA, coba kita bahas ya. Ini juga baru rame. Main juga kalau nggak salah ada afiliasinya yang IPO ya. Oke, kita bahas ERA, di mana hari ini dia turun 5,56%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir ERA dia sideways ya. Ini juga ada salah satu setup di grup CCS oleh CCS Team. Di sini dia sideways dan berhasil breakout pada tanggal 1 Agustus ya. Terakhir dia puncak, koreksi, sideways dan akhirnya menguat. ERA naik sampai 545 dan terlihat ada reject yang cukup kuat juga. Satu yang menarik sebenarnya saat ini ERA masih berada di area support ya. Itu dimana itu area 500, baru nextnya ada di area 480. Dan selama nggak jebol yang 470, ERA ini sebenarnya masih oke, arahnya masih ke atas. Tapi kalau dia jebol 470 maka dia bakal retracement lebih dalam seperti itu. Artinya apa? Perhatikan 500 dan 480 sampai 470. Kalau misalkan ada respon rebound di area tersebut, arah ERA masih on track dengan skenario bullish flag-nya target di 650 sampai 695. Tapi kalau dia jebol yang 470 maka skenario gagal dan perlu direvisi seperti itu. Ini sesuaikan dengan strategi aja. Kita lihat transaksinya, price action jelek, auto jelek juga. Ke belakang memang ada akumulasi yang signifikan ya, cuman per hari ini ada distribusi. Cuman so far saya lihat masih bagus selama tidak jebol area supportnya. Malah ini kesempatan untuk beli di kala market sedang seperti ini. Seperti itu. Tema yang sama selalu batasi risiko aja. Kita masuk ke yang hijau-hijau kalau misalkan ada yang menarik untuk kita bahas ya. Oke, kita bahas satu, Arto. Oke, kita bahas Arto, di mana ini dia berhasil naik 5%, candlenya bagus, volumenya lumayan, so-so lah. Terakhir Arto, dia rising wedge ketika kena resist dan koreksi. Saya kira cukup sampai 2900, tapi ternyata enggak. Dia breakdown, turun sampai area supportnya di 2570. Terlihat ada reject satu kali dan akhirnya hari ini terbentuk sebuah candle breakout seperti itu. Nah, dilihat dari candle closing hari ini, saya rasa Arto ada potensi penguatan terbatas untuk saat ini ya. Dengan target terdekat ada di area 2900, retest neckline lah. Sebelumnya support, nah ini bakal diuji jadi resist seperti itu. Dan most likely bakal ada reject terlebih dahulu. Ini yang baru diperhatikan ketika nanti ada retracement. Selama dia tidak lower low, artinya tidak jebol dari area
2590, ada potensi ini dia sedang membentuk higher low. Tapi kalau misalkan dia jebol 2590, maka dia bakal ke support selanjutnya di sekitar 2350 seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang perhatikan 2900 sebagai resist, kita lihat respon di sana. Sedangkan untuk support kita gunakan area 2700 sampai area 2600 seperti itu. Dan sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Kalau kita perhatikan memang big view-nya masih downtrend, jadi perlu perlakukan seperti saham downtrend untuk si Arto ini. Tuh, batasi risiko aja. Kita lihat transaksinya untuk hari ini si Arto. Dan terlihat netral untuk transaksinya, tidak terlihat konsisten juga walaupun terakhir ada tarikan ya, cuman ya sedang kelihatan baru rehat ya. Intinya sama, batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dan subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.